Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, para pecinta ikan gabus. Ya, terima kasih masih terus mengikuti channel saya, ya, channel Dunia Gabus Lampung yang membahas seputar budidaya ikan gabus. Terima kasih juga untuk saran dan kritiknya kemarin untuk mikrofon ya, karena memang katanya kecil ya, memang benar. Saya agak jauh ngambilnya, memang harusnya pakai mikrofon tambahan ya. Sementara saya masih menggunakan mikrofon handphone, jadi agak saya pepetkan. Mudah-mudahan ini suaranya lebih bagus. Nah, untuk video kali ini teman-teman sekalian, saya akan membahas tentang apa ya? Karena beberapa kemarin ada yang bertanya, Mas, apa sih hal yang tersulit dalam ternak gabus, dalam budidaya ikan gabus? Step mana yang paling susah? Nah, ini berdasarkan pengalaman saya, ya, akan saya kasih tahu hal yang paling susah untuk membudidaya ikan gabus. Ini sembari saya sambil bersihkan kolam nanti ya, saya ngobrolnya ya. Jadi singkat saja, kalau untuk hal yang tersulit untuk budidaya ikan gabus adalah proses dimana kita itu bisa memijahkan ikan gabus. Hal yang tersulit adalah memijahkan ikan gabus, atau bagaimana caranya ikan gabus itu mau bertelur. Nah, itu hal yang paling susah, hal yang paling rumit. Sambil saya membersihkan. Ya, mengapa itu susah ya? Mengapa memijah gabus itu susah? Saya bilang hal yang paling rumit ya, karena ikan gabus dari alam itu kan awalnya bebas ya. Makanannya tercukupi, banyak makanan-makanan dari alam ya. Kemudian kita karantina, kita masukkan ke dalam kolam yang itu bukan alam dia. Terlebih juga karena ikan gabus juga yang sistemnya dia jodoh-jodohan. Kadang sepasang, kadang tidak, kadang harus benar-benar sejodoh. Jadi tahapan yang paling susah adalah gimana cara agar gabus itu bertelur. Itu susah. Saya punya banyak indukan di sini, ya. Insya Allah sudah saya gabungkan berdasarkan kelamin, tapi belum juga bertelur. Beda dengan lele ya. Lele itu asalkan dia sudah dikasih makan sebulan, sudah perempuan matang gonat, kita ambil satu jantan, kita ambil satu betina, ditaruh di satu tempat, dikasih media seperti paranet ya, kemudian air dijernihkan, itu positif, pasti satu malam langsung bertelur. Itu pasti lele ya, bisa dipastikan lah. Nah, beda dengan gabus ya. Walaupun dia sejodoh, kadang bertelurnya pun nunggu timing semau dia. Sudah kita kasih anjing gondok misalnya, air sudah kita jernihkan, tapi tetap nggak mau bertelur. Itu kalau udah sepasang ya. Dan terkadang juga ikan gabus ini sifatnya yang itu tadi setia. Kalau bukan pasangan yang cocok, dia akan berantem, bahkan mati salah satu. Itu hal yang susah ya, hal yang paling rumit ya, menjodohkan. Nah, ini sambil saya cek ya, ini udah lama belum bertelur juga, jadi akan saya cek keberadaannya apakah sudah matang gonat atau belum ya. Jadi misalnya teman-teman bilang, Mas, saya udah seminggu kok belum bertelur ya. Wah, seminggu itu pendek sekali. Kadang saya sebulan aja belum bertelur, 2 bulan belum bertelur ya. Karena memijah ikan gabus sangat susah. Dia sesuai dengan kemauan dia sendiri ya. Kalau nggak cocok pun kadang berantem, dihajar. Bahkan yang sudah jodoh pun pernah, sudah bertelur, saya pernah mengalami, sudah bertelur, sudah jodoh, masih berantem. Kita cek, kita keras ya. Ini akan saya bersihkan. Akan saya cek ikannya. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Tahapan yang paling sulit adalah tahapan dimana ikan gabus yang kita budidaya ini mau bertelur. Nah, itu tahapan yang paling susah. Walaupun karantina juga susah, tapi lebih susah yaitu memijah. Memijah dalam artian gimana caranya ikan gabus mau bertelur. Itu tahapan yang paling susah.
Ini sudah saya karantina sudah lama, sudah saya kasih makan, ya, makannya terjamin insya Allah. Sudah saya pasang-pasangkan, ini belum juga bertelur, susah. Jadi itulah sebabnya kenapa sangat jarang ya pembudidaya ikan gabus ya, karena yang mana memang kita susah dalam membudidaya. Apalagi di Lampung sendiri, untuk indukan yang dari alam yang ukuran 1 kilogram itu susah dicari. Jadi itu tahapan yang paling susah. Kalau memang sudah bertelur, merawat anakan itu sangat mudah ya, sangat mudah. Yang susah adalah bagaimana kita bisa membuat ikan gabus itu mau bertelur atau mau memijak. Sudah dijodohkan, sudah dikarantina, sudah makan terjamin, sudah, kadang ya nggak mau bertelur karena bertelurnya semau dia. Mungkin juga karena ada musim juga, ketika musim penghujan agak bagus ya bertelurnya, ketika musim kemarau agak susah dia bertelurnya. Bisa jadi faktor itu juga. Jadi itu ya teman-teman ya, hal yang paling susah adalah gimana cara memijah. Tapi sebenarnya ada lagi yang susah, tapi itu masih belum seberapa susah, yaitu mengkarantina. Mengkarantina itu adalah ikan yang dari alam baru kita kasih di kolam, bagaimana caranya dia biar betah dan tidak mati. Itu dikarantina dulu biar nggak stres. Nah itu juga susah, tapi lebih susah dimana kita harus bisa memijah. Sejauh ini juga saya masih susah untuk memijahkan, hanya indukan tertentu saja yang terus memijah, yang lain masih belum memijah. Jadi itu ya teman-teman sekalian ya, hal yang paling susah. Jadi kalau di rumah ada indukan udah lama, udah sepasang kok belum bertelur, ya sabar saja, karena itu memang susah. Ada yang mudah, ada yang susah, itu udah rezeki-rezekinya lah. Kalau emang mudah berarti memang rezekinya kita mudah, kalau emang susah ya memang ya agak lumayan susah ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi contoh, inspirasi ya buat teman-teman sekalian. Jadi tidak perlu kecewa, tidak perlu bingung kok nggak bertelur-bertelur, ya memang itu susah, tahapan yang paling susah. Nah ini indukan saya karantina, saya rawat udah 2 bulanan lah ini ya, tapi belum bertelur juga ya, sampai kita cek lagi untuk jantan dan betinanya apakah sudah pasti atau belum ya, karena waktu dari awal itu masih dari alam, jadi belum seberapa kelihatan matang gonatnya. Ini makanya kita cek lagi ya. Indukannya ini sudah saya rawat selama kurang lebih 2 bulan. Saya kasih makan daging ya, lele. Ini sehat-sehat, tapi sejauh ini belum mau bertelur. Sambil kita cek matang gonatnya, apakah sudah besar belum perutnya. Jadi itu ya tahapan yang cukup susah ya, membuat ikan gabus mau bertelur. Walaupun dia sehat, makannya lahap, tidak berantem, tapi belum tentu bertelur juga. Nah, sini juga ada, tapi masih belum seberapa kelihatan. Ini kita cek, kita bersihkan. Sekarang kita pastikan jantan dan betinanya. Jadi memang menurut saya tahapan yang paling susah itu yaitu tahapan membuat ikan gabus mau bertelur, karena nanti hubungannya itu kita harus menjodohkan dulu, yang mana ikan gabus itu tidak sembarangan ya. Meskipun jantan dan betina ya, meskipun sudah jantan dan betina, dia belum tentu mau bertelur, belum tentu mau mijah, karena belum tentu dia jodoh. Nah ini juga sudah saya pasangkan selama 2 bulan juga
namun belum ada tanda-tanda bertelur ya, belum ada tanda-tanda untuk bertelur. Ini makanya saya bersihkan, saya kuras ya. Saya sedikit nggak apa-apa, ikannya sangatnya benar. Sepertinya itu udah bertelur ini ya enggak? Rasanya belum itu. Sepertinya udah. Ini saya hatikannya. Ini bisa di sini kameranya nggak apa-apa. Ini udah sama sekitar 2 bulan juga saya pelihara, tapi sementara masih belum ada tanda-tanda dapat bertelur. Nanti saya cek apakah dia sudah tepat jantan dan betinanya, karena waktu itu saya masih dari alam, jadi belum bisa memastikan 100% jantan dan betinanya. Yang penting dikarantina dulu gitu kan. Sepertinya yang perempuan yang ini sepertinya. Sepertinya yang perempuan sepertinya. Perutnya agak besar yang ini. Ini juga. Perutnya hampir sama ya. Ini udah 2 bulan juga belum bertelur ini. Ini ditunggu dulu bentar nambah besar lagi perutnya, baru memastikan lagi. Ini biarkan 2 seperti ini, nanti kita cek lagi setelah 1 bulan lagi lah, ketika di musim penghujan. Kalau sampai musim penghujan tidak bisa bertelur, berarti ini akan kita tukar pasang ya. Karena ini masih musim-musim kemarau, jadi wajar kalau masih susah bertelur ikan-ikan. Jadi itu ya, tahapan yang paling susah adalah membuat ikan gabus mau bertelur. Karena walaupun sudah berdua ya, kadang sudah jantan betina juga dia tetap susah. Coba sini cek dulu yang ini. Ini perempuan sepertinya. Iya. Sepertinya perempuan, perutnya besar. Ini kayaknya agak lurus, ini laki, yang ini yang laki, ini perempuan sepertinya. Oke, kita biarkan saja lagi ya. Tunggu sekitar sebulan lagi, baru kita cek lagi, baru kita silangkan nanti kalau memang belum bertelur, sambil nunggu di musim penghujan. Jadi itu ya,
Jadi hal yang atau tahapan yang paling susah adalah membuat ikan gabus mau bertelur, karena bisa jadi dia tidak jodoh ya. Bisa jadi memang musimnya belum, pakai waktu juga. Di musim penghujan biasanya dia lebih aktif bertelur. Ini sudah 2 bulan di karantina sini, tapi masih belum bertelur. Jadi wajar ya bagi teman-teman yang memang merasa kok belum bertelur ya, susah ya, gak apa-apa, wajar kan, memang tidak mudah ya untuk membuat ikan gabus mau bertelur. Nah, itu saja teman-teman sekalian video yang saya buat ya, yaitu tentang hal yang tersulit ya dalam memijah ikan gabus, yaitu memijahkan ya atau membuat ikan gabus mau bertelur. Itu cukup susah karena ikan gabus juga dia harus berpasang-pasangan, harus pasangan yang sesuai jodoh dia. Kalau tidak maka dia tidak mau bertelur. Ini sudah 2 bulan juga belum bertelur. Nanti kita tunggu lagi sebulan baru kita tukar pasang. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itulah video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Cukup sabar saja ya. Terus berusaha, karena memang untuk ikan gabus tidak mudah untuk memijahkannya. Itu karena memang tahapan yang paling sulit ya membuat ikan gabus mau bertelur. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sun.